Sebanyak 40 berkas calon legislatif, caleg dari Dewan Pimpinan Daerah, DPD Partai Amanat Nasional, PAN Kabupaten Wajo, resmi diterima Komisi Pemilihan Umum, KPU, Minggu 14 Mei 2023. Berdasarkan berita acara KPU Wajo, nomor 1019 PL 014-7313-2023, tentang penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Wajo, dalam pemilihan umum tahun 2024. Dipimpin Ketua DPD PAN Wajo, Amran Mahmud, tiba di KPU pukul 9.30 WITA. Diketahui, rombongan datang menggunakan odong-odong yang dihiasi bendera partai. Tidak hanya itu, para kader dan simpatisan kompak, menggunakan baju kebesaran mereka berwarna biru tua. Kurang lebih 50 kader PAN, memadati KPU dan langsung melakukan verifikasi berkas. Di ruang verifikator dilanjutkan dengan konferensi pers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bersama seluruh keluarga besar Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo menyampaikan atau menyerahkan dokumen pemberkasan bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Wajo pada pemilu 2024. Alhamdulillah dengan selesainya dan rampungnya semua dokumen yang memenuhi persyaratan dengan jumlah laki-laki 23 dan perempuan sebanyak 17 orang atau sebanyak 42,5%. Alhamdulillah sesuai dengan apa yang disampaikan tadi pertanyaan, kami Partai Amanat Nasional lebih awal dan percaya diri untuk menargetkan 2 kursi di setiap daerah pemilihan. Ya, insya Allah kita akan berjuang bersama, mengajak masyarakat untuk bersama-sama dengan Partai Amanat Nasional karena kami sudah mempersembahkan kepemimpinan selama kurun waktu 4 tahun lebih ini. Tentu Partai Amanat Nasional sudah berkontribusi kepada masyarakat dan ingin melanjutkan pembangunan yang dihambat dengan berbagai dinamika kepemimpinan kami. Ya, pertama kita mendapat defisit anggaran 68 miliar. Kemudian 2020 tahun kedua kita mendapatkan bencana besar yaitu COVID-19. Dan sampai sekarang ini postur anggaran kita belum berubah sesuai dengan anggaran normal di tahun pertama. Kita berharap mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Wajo memberikan kesempatan kepada Partai Amanat Nasional untuk berkontribusi, ya, membangun daerah kita, memajukan daerah kita, dan insya Allah ujung-ujungnya mensejahterakan masyarakat. Amin. Karena dalam 4 tahun terakhir ini kita sudah mencapai melebihi target, ya bahkan melebihi target pendapatan per kapita masyarakat dari 48 juta per tahun sekarang sudah 62 juta per tahun. Kita masuk 4 besar di Sulawesi Selatan. Ya, kemudian 2022 alhamdulillah kita dalam sejarah menghasilkan produksi pertanian, dalam hal ini padi hampir tembus 1 juta ton, terbesar dan nomor 1 di Indonesia. Ya, ini dalam sejarah. Dan tentu ini adalah kesejahteraan masyarakat. Memang